Oke, saya ingin bahas dua pertandingan dari Bali United yang mengalami kekalahan dengan Visaka dan juga PSM Makassar yang mengalami kemenangan dengan Tampines Rovers. Saya bahas dulu dari Bali United dengan Visaka. Saya menonton pertandingannya ya semuanya dari awal sampai akhir. Satu kesimpulan aja yang saya lihat di line up-nya. Kenapa Coach Teko menurunkan Ramdhani Lestaluhu? Saya sudah beberapa kali katakan di video mengenai Bali United, pembelian Ramdhani Lestaluhu ini saya sudah nilai nggak terlalu cocok karena Ramdhani Lestaluhu ini sudah menurut saya sudah habis performnya, dan untuk bermain di level Bali United menurut opini saya sudah nggak pantas gitu loh, kecuali kalau misalkan dijadikan sebagai pemain cadangan untuk melakukan rotasi itu nggak masalah, tapi di pertandingan kali ini justru diturunkan dari awal. Sedangkan Rizky Pelu dicadangkan atau ada Sosu lah minimal yang dicadangkan juga, lebih memilih Ramdhani Lestaluhu. Artinya permainan dari Bali United sebelum pertandingan dimulai saya sudah mengira-ngira bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Bali United pastinya akan banyak kebuntuan, terutama dari Eber Beza yang sebagai gelandang penyerang ketika ditemani oleh Ramdhani Lestaluhu dan Nori pastinya akan minim support atau kekurangan support. Jadi benar saja bahwa 15 menit awal memang Bali United banyak menekan gitu ya. Tapi saya melihat kreativitas dari Eber Beza ini sedikit terhambat karena pemain tengahnya seperti kurang support. Jadi penyerangan yang dilakukan oleh Bali United ini memang kurang baik seperti biasanya lah. Bukan Bali United banget lah saat melakukan penyerangan. Dan memang Bali United cepat unggul dulu 1-0 lewat gol Irfan Jaya, dan itu proses golnya itu juga kalau boleh saya katakan itu karena kesalahan dari pemain belakang Visaka yang terlalu banyak membawa bola dan bisa direbut oleh pemain Bali United, dan Eber Beza bisa memberikan assist kepada Irfan Jaya dan terjadi gol. Ya, jadi benar-benar kalau boleh saya katakan bukan murni karena kreativitas dari pemain sayap, pemain tengah, pemain depan dari Bali United saat terjadinya gol pertama. Lalu akhirnya di babak pertama Visaka justru berhasil comeback 2-1. Ya. Lalu babak kedua tetap sama, Bali United menekan tapi juga tidak seperti ada kreativitas lah. Walaupun di sini Rizky Pelu sudah bermain, Ramdhani Lestaluhu diganti ya. Itu juga sama sebenarnya, nggak ada perbedaan. Hingga akhirnya menit dibunyikan, babak kedua selesai, kedudukan 5-2. Yang saya ambil di sini, gol yang diciptakan oleh Bali United, 2 gol ya dari Eber Beza ya, kalau nggak salah Eber Beza dengan Private Barga ya dengan Irfan Jaya, itu 2 golnya kalau menurut saya juga prosesnya hampir sama. Gol kedua itu kemelut di depan bola yang kemelut di depan area penaltinya Visaka, dan ternyata jatuh di kaki Private Barga dan langsung shoot dan gol. Jadi bukan benar-benar karena kreativitas dari pemain Bali United saat melakukan penyerangan, proses gol 2 gol ini yang bersarang di gawang Visaka. Dan sebaliknya 5 gol yang bersarang di gawang Bali United, di gawang Nadeo, ini semuanya boleh saya katakan prosesnya cukup mudah pemain Visaka untuk mencetak gol, kecuali gol dari free kick ya, karena itu set play bola mati, saya nggak perlu komentari. 4 gol lainnya, yang pertama ya, gol pertama dari Visaka itu menurut saya kesalahan dari Pakeko yang telat mengantisipasi datangnya bola. Lalu gol kedua, gol ketiga, sama gol kelima lah boleh saya katakan, ini adalah proses dari back kiri dari Ricky Fajrin dan juga Leonard Tumpamahu. Ketika Ricky Fajrin banyak sekali kelewatan oleh pemain pemain depan dari Visaka, di sini Leonard Tumpamahu justru tidak melakukan gangguan kepada pemain Visaka yang melakukan shoot yang berujung pada gol. Beda cerita jika Leonard Tumpamahu memberikan gangguan. Misalkan jaraknya memang sudah nggak mungkin ya Leonard Tumpamahu untuk melakukan penutupan, minimal berikan gangguan dalam arti kata berlarilah ke arah pemain Visaka yang ingin mencetak gol. Ini justru terlihat diam, hanya membayang-bayangi aja. Ya pemain Visaka sangat enak untuk atau leluasa untuk melakukan shoot yang cukup keras juga, susah diantisipasi semua oleh Nadeo. Itu golnya benar-benar seperti Nadeo ya, one by one dengan pemain Visaka, dan prosesnya semua dari sebelah kanan, di mana sebelah kanan Ricky Fajrin dengan Leonard Tumpamahu, karena William Pakeko kan
di area sebelah kiri ya pertahanannya. Di sinilah yang saya lihat. Ini kalau boleh saya katakan, Visaka harusnya bisa menang lebih dari 5 gol jika tendangannya semuanya nggak kena tiang. Karena ada beberapa tendangan Visaka yang kena tiang lalu diblok oleh Nadeo. Itu hampir kesalahannya karena Leona Tumpamahu yang telat membayangi pemain dari Visaka. Jadi kritik yang saya bisa ambil di sini, bagaimana saya lihat perform dari Leona Tumpamahu yang nggak tahu, mungkin performnya lagi benar-benar drop atau lagi flop karena seperti bukan Leona Tumpamahu banget gitu loh, yang agresif saat melakukan pergerakan dari musuh. Lalu penampilan Kiki Fadrin juga yang seperti kehilangan konsentrasi di pertandingan kali ini ketika Visaka sudah unggul 2-1. Itu justru permainan Bali United memang saat menyerang memberi tekanan cukup baik lah, walaupun nggak terlalu banyak peluang juga. Tapi saat bertahan, disinilah Bali United justru terlihat seperti tidak adanya konsentrasi yang penuh. Jadi gol yang disarangkan ke gawang Nadeo 4-4-nya karena satunya dari free kick ya. Jadi 4 gol lainnya dari set play bola hidup itu cukup mudah. Jadi untuk Bali United nextnya ini ketemu Kaya, dan saya kira harusnya Bali United tidak ada masalah ketemu Kaya kalau dari line up-nya Coach Teko bisa menurunkan pemain yang langsung inti, dalam arti kata yang sering diturunkan sebagai pemain intinya Bali United. Jangan turunkan Ramdhani Lestaluhu dari menit awal, kecuali di menit-menit babak kedua ya silahkan aja kalau Ramdhani Lestaluhu mau dirotasi, kecuali di saat Bali United sudah unggul ya. Itu silahkan aja Ramdhani Lestaluhu boleh bermain. Tapi kalau dari awal sebenarnya Bali United harusnya bisa dari awal langsung memberikan tekanan, minimal membuat mental para pemain musuh, terutama kemarin lawan Visaka ya harusnya itu bisa down dulu. Tapi di sini justru banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh Visaka, dan mental para pemain Visaka pun ya akhirnya naik. Ya setelah gol pertama, gol kedua yang comeback, itu mentalnya naik Visaka. Dan justru Bali United seperti mentalnya drop di babak kedua. Ini yang saya pelajari dari pertandingan Bali United dengan Visaka. Jadi tetap semangat untuk Bali United, karena saya kira 80% Bali United tetap peluang lolos ke putaran berikutnya ini sangat tinggi, karena melawan Kaya di tanggal 30 besok jam 4 sore harusnya tidak ada masalah untuk Bali United ya, karena lawan Kedah aja kemarin Kaya dibantai 4-0 atau 4-1 gitu ya, kemasukan 4 gol, dan Bali United lawan Kedah kan menang 2-0 ya, harusnya nggak ada masalah untuk Bali United melawan tim Kaya ya atas dari negara Filipina. Ya, jadi semangat terus untuk Bali United. Saya terus doakan yang terbaik untuk Bali United agar bisa memberikan nama untuk Indonesia dan juga khususnya warga dari Pulau Bali ya, Dewata. Ya, langsung kita bahas dari PSM Makassar lawan Tampines Rovers. Di pertandingan kali ini memang Tampines Rovers diwarnai kartu merah ya, jadi bermain dengan 10 orang. Tapi yang saya lihat di sini bahwa permainan PSM Makassar di line up-nya ini banyak sekali menurunkan pemain muda seperti Everton cadangan, Duo Sayuri cadangan, M. Arfan juga cadangan ya, dan di sini Akbar Tanjung bermain, Ashraf main, Sanata, Pratama. Jadi benar-benar Coach Tavares memainkan pemain muda. Nah, yang saya lihat ketika sebelum tragedi kartu merah ya di menit 30, artinya menit awal sampai menit 30, permainan dari PSM Makassar secara sistem, secara strategi ya, sistemnya itu tetap berjalan dengan baik, padahal pemain-pemain yang diturunkan pemain muda. Inilah yang saya selalu sanjung untuk PSM Makassar, bahwa sistemnya ini sudah jadi, sistem Coach Tavares ini sudah berhasil. Pemain-pemain mau pemain senior, pemain muda, ini terlihat semuanya berhasil menjalankan skemanya dari Coach Tavares. Jadi PSM Makassar ini terus boleh dikatakan seimbang ya dalam menyerang dan bertahan. Tapi memang PSM Makassar berhasil melakukan tekanan terhadap pertahanan dari Tampines. Dan gol yang diciptakan oleh Tampines itu juga gol yang boleh saya katakan cukup jauh ya, shoot dari luar kotak penalti, yang pemain PSM Makassar telat ya sebenarnya untuk menutupi pemain Tampines, dan gol cukup deras ke gawang dari Muhammad Reza. Jadi keunggulan untuk Tampines memang 1-0, dan akhirnya terjadilah tragedi kartu merah.
apa yang dilakukan oleh Coach Tavares, memang Coach Tavares di sini langsung memainkan dua pemain intinya seperti Everton dan Jakub Sayuri langsung bermain. Artinya Coach Tavares dalam keadaan tertinggal dan musuh hanya bermain dengan 10 orang, Coach Tavares ingin lebih bermain attack, ya, bermain menyerang karena ada kesempatan untuk mencetak gol di babak pertama. Dan akhirnya memang di babak pertama masih 1-0 ya untuk keunggulan Tampines. Masuklah babak kedua, di sini M. Rizky Pratama langsung membuat gol, assist dari Pluim, dan golnya itu sangat luar biasa. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa M. Rizky ini kalau menurut saya pemain yang terbaik di lini sayap yang dimiliki oleh PSM Makassar saat ini. Walaupun ada Sayuri, tapi saya lebih condong lebih senang gitu ya, lebih jatuh cinta kepada M. Rizky karena visinya. Kalau masalah skate speed ini mengikuti, tapi secara visi saya sangat menyukai M. Rizky. Saya sudah beberapa kali ya, bahkan 3 video termasuk ini, saya selalu menyanjung M. Rizky. Dan terbukti keunggulan 1-0 oleh PSM Makassar. Dan di sini sebenarnya ketika PSM Makassar mencetak gol dari Everton, gol kedua dan gol ketiga penalti, gol kedua itu by the way assist lagi ya dari M. Rizky ya. Jadi penampilan M. Rizky memberikan 1 gol dan 1 assist di pertandingan kali ini. Jadi saya sangat senang pemain yang saya lihat bakal bersinar bisa memberikan kontribusi 1 gol dan 1 assist. Tapi di luar dari kemenangan PSM Makassar, yang saya lihat bahwa sebenarnya Coach Tavares ini tetap memainkan skema yang biasa, bukan skema yang karena Tampines bermain 10 orang, jadi Coach Tavares memainkan full attack, memasang 2 striker, 3 striker, tetap sama formasinya. Seperti pemainnya 11 lawan 11, nggak terlalu full attack juga, formasinya tetap 4-2-3-1. Tapi ya itulah saya katakan bahwa sistem dari Coach Tavares ini sudah berhasil dijalankan, sudah berhasil diterapkan oleh para pemain dari PSM Makassar, baik pemain muda dan pemain seniornya. Jadi inilah yang saya sangat nikmati permainan PSM Makassar. Kemarin imbang, kali ini menang. Di luar dari hasil menang atau kalah atau imbang, sebenarnya saya jujur melihat PSM Makassar secara progres yang terus sudah makin matang yang saya lihat. Dan ini kemenangan yang cukup penting karena PSM Makassar ini tim yang boleh saya katakan sudah lama nggak berlaga di pentas AFC. Di musim lalu juga di segmen papan bawah di PRI Liga 1. Tapi secara mental para pemain PSM Makassar ini sudah memiliki atau tetap ada. Inilah yang saya suka dari pemain PSM Makassar. Ya, karena menghadapi AFC Cup yang bertemu tim-tim luar negeri kan berbicara masalah mental juga ya, apalagi pemain muda yang diturunkan oleh pemain PSM Makassar. Tapi terbukti mental ini yang saya katakan cukup baik. Ini adalah bagaimana kontribusi dari Coach Tavares membuat para pemain PSM Makassar di atas lapangan bisa percaya diri. Ini semoga bisa menjadi salah satu tanda bahwa PSM Makassar di bawah dari Coach Tavares semoga bisa terus memberikan kontribusi yang berkembang lebih jauh, lebih baik. Karena saya sudah melihat ini. Tinggal pertanyaannya, walaupun Everton mencetak 2 gol, inilah kita lihat bahwa Everton ketika diberikan support, terutama dari Pluim, lalu ada M. Rizky ya, itu terlihat Everton banyak sekali peluang, apalagi ada 1 peluang yang bolanya diangkat ke atas tapi berhasil di clearance oleh kiper dari Tampines. Ya artinya Everton jika diberikan support, penyerangan PSM Makassar lebih garang, lebih mengerikan. Ya, jadi kita terus beri kesempatan kepada Everton dan juga pemain muda lainnya, terutama M. Rizky, semoga bisa terus memberikan kontribusi yang lebih baik lagi untuk PSM Makassar. Dan di nextnya nanti PSM Makassar akan bertemu dengan nanti ketemu ranking 1 grup B ya, jadi antara Kuala Lumpur atau Tampines lagi. Jadi mungkin bisa bertemu Tampines atau Kuala Lumpur. Jadi 2 pertandingan PSM Makassar tanpa terkalahkan, luar biasa. Semoga dengan ini PSM Makassar bisa terus melanjutkan kiprahnya di AFC Cup ya. Doa saya menyertai untuk semua tim jajaran untuk PSM Makassar hingga pemainnya ya, dan juga untuk Bali United juga sama. 2 tim wakil dari Indonesia yang terus saya berikan
review untuk melihat perkembangan terutama dari segi mental, psikologi, karena bermain di AFC Cup ya, kelasnya sudah internasional lah kalau boleh saya katakan. Jadi semangat untuk Bali United, walaupun kemarin kalah, di next semoga bisa mencuri 3 poin. Dan PSM Makassar 2 pertandingan tanpa terkalahkan, semoga di pertandingan ketiga entah menghadapi Kuala Lumpur atau Tampines, mental pasti sudah naik. Jadi tinggal kita lihat PSM Makassar berhasil mencetak berapa gol ke gawang musuh nanti ya, antara Tampines atau Kuala Lumpur. Jadi semangat terus untuk PSM Makassar. Nanti kita buat reviewnya lagi untuk Bali United dan PSM Makassar ya. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.